Pertanyaan dan jawaban tes wawancara PPS Pemilu tahun 2024. Bagi Anda yang dinyatakan lolos pada tahapan tes tertulis akan menjalani tahapan berikutnya, yaitu tes wawancara. Dalam tes wawancara PPS Pemilu tahun 2024, peserta akan dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dalam keputusan PKPU nomor 476 tahun 2022. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 476 tahun 2022 tentang pedoman teknis pembentukan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Dijadwalkan tes wawancara akan diselenggarakan mulai tanggal 15 Januari hingga 17 Januari 2023. Mengenai tanggal serta pelaksanaan tes wawancara bisa saja berubah sesuai dengan keputusan KPU daerah masing-masing. Lantas, apa saja pertanyaan-pertanyaan pada saat tes wawancara PPS Pemilu tahun 2024? Berikut pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan pada tes wawancara PPS Pemilu 2024. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pewawancara, pastikan Anda menjawab dengan kalimat yang tegas dan tanpa berbelit-belit, serta tidak melenceng dari peraturan perundang-undangan kepemiluan. Tidak menjadi masalah walaupun jawaban terkesan berulang-ulang. 1. Jelaskan tentang diri Anda secara singkat. Untuk pertanyaan ini, jelaskan tentang nama Anda, alamat Anda saat ini, serta pekerjaan yang Anda kerjakan pada saat ini. 2. Apa motivasi Anda menjadi anggota PPS Pemilu 2024? Untuk menjawab pertanyaan ini, jawab saya dengan motivasi saya untuk ikut serta sebagai pelaksana dan membantu mensukseskan jalannya pemilihan umum di tingkat desa dan membantu menjamin bahwa pemilihan umum akan berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 3. Apa yang kamu ketahui tentang posisi PPS? Untuk menjawab pertanyaan ini, jawab saja dengan tegas bahwa PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota untuk menyelenggarakan pemilu di tingkat desa atau kelurahan. Sesuai dengan PKPU nomor 8 tahun 2022 pasal 14 ayat 2, maka kedudukan PPS berada di desa atau kelurahan. 4. Bagaimana sikap Anda ketika dihadapkan kepada dua pilihan yang sama penting antara tugas PPS dan tugas dari pekerjaan lain? Untuk menjawab pertanyaan ini, jawab dengan tegas tanpa ragu-ragu dengan mengatakan, saya akan lebih mengutamakan tugas PPS karena saya sadar akan kewajiban untuk melaksanakan tugas demi kelancaran pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024. 5. Kontribusi apa yang kamu bisa berikan untuk posisi ini? Jawab dengan berkata, berdedikasi penuh dan loyal kepada tugas ini, serta berkomitmen untuk menjamin bahwa pemilihan umum akan berlangsung secara umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 6. Apa yang Anda lakukan jika terpilih sebagai anggota atau ketua PPS pada pemilu tahun 2024? Untuk menjawab pertanyaan ini,
jawab saja dengan kalimat, "Saya akan melaksanakan pemungutan suara dan memastikan pemilihan umum akan berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip, yakni secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil." 7. Apakah Anda siap apabila dibutuhkan pada waktu-waktu tertentu di luar jam kerja? Untuk pertanyaan ini, jawab dengan tegas pula dengan kalimat, "Saya siap bekerja apabila dibutuhkan kapan saja, selama itu tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan." 8. Apa alasan kami atau mengapa kami harus merekrut Anda menjadi anggota PPS? Jawab dengan meyakinkan pewawancara dengan kalimat, "Karena saya yakin bahwa saya dapat menjalankan tugas-tugas sebagai penyelenggara pemilihan umum di tingkat desa saya, sesuai dengan keterampilan dan kemampuan saya." 9. Mengapa Anda tertarik menjadi anggota PPS pemilu 2024? Jawab dengan tegas bahwa saya ingin berpartisipasi sebagai pelaksana dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 dengan berbagai pengalaman yang saya miliki. 10. Apa tujuan Anda menjadi anggota PPS pemilu 2024? Jawab dengan tegas, tujuan utama saya adalah ikut berpartisipasi dalam pemilu, menambah skill dan pengetahuan tentang pemungutan suara dalam penyelenggaraan pemilihan umum. 11. Kapan tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai? Jawab tanpa ragu-ragu dengan jawaban, tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara, sebagaimana dicantumkan dalam pasal 167 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 12. Berapa jumlah tahapan pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang kepemiluan? Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, ada 11 tahapan penyelenggaraan pemilu. 1. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. Kedua, pemutakhiran data pemilih dan menyusun daftar pemilih. 3. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu. 4. Penetapan peserta pemilu. Kelima, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan atau dapil. 6. Pencalonan presiden dan wakil presiden serta anggota DPR dan DPRD, anggota DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. 7. Tahapan kampanye pemilu. 8. Masa tenang. 9. Pemungutan dan penghitungan suara. Tahapan ke-10 adalah menentukan hasil pemilihan umum. Dan tahapan yang ke-11 atau tahapan yang terakhir adalah pengucapan sumpah atau janji presiden dan wakil presiden, serta pengucapan sumpah atau janji anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. 13. Berapa jumlah surat suara yang dicetak untuk pemilu? Untuk menjawab pertanyaan ini, surat suara yang dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap ditambah dengan 2% surat suara dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan yang ditetapkan dengan keputusan KPU berdasarkan pasal 344 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
14. Berapa jumlah pemilih pemilu untuk setiap TPS? Jawaban pertanyaan ini adalah untuk setiap TPS paling banyak 500 orang. Hal itu sudah sesuai dengan pasal 350 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 15. Apakah Anda yakin akan mampu dan sanggup menjadi panitia pemungutan suara pemilu 2024 di wilayah Anda? Untuk menjawab pertanyaan ini, yakinkan kepada pewawancara dengan kalimat yang tegas dengan jawaban "Saya yakin akan mampu dan sanggup dalam melaksanakan kegiatan pemungutan suara di wilayah saya dengan sekuat tenaga, mengupayakan agar pemilihan umum akan berlangsung sesuai dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan." Itulah pertanyaan-pertanyaan pada saat tes wawancara anggota PPS Pemilu 2024. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan video-video terbaru selanjutnya.